Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hidup, masa lalu yang kelam bisa datang kembali lewat cara yang paling tak terduga. Kadang luka yang disimpan rapat justru beririsan dengan takdir orang-orang terdekat. Diam bukan berarti lemah, tapi bisa menjadi pilihan paling bijak demi menjaga hati yang tak bersalah. Namun tak semua rahasia bisa hilang bersama waktu. Ada yang tetap tinggal, menggantung di antara kenyataan dan pengorbanan. Cinta sejati diuji bukan hanya oleh kesetiaan, tapi juga oleh keberanian untuk tetap bertahan dalam luka yang tak bisa disembuhkan. Dalam video kali ini kami akan menyuguhkan berbagai kisah cerita yang mungkin menarik untuk Anda simak. Semoga Anda dapat berimajinasi, berfantasi, dan terhibur di setiap cerita yang kami sajikan. Anissa adalah sosok perempuan muda yang tampak sempurna di mata banyak orang. Ia cerdas lembut dan memiliki paras menawan yang tak jarang membuat kepala menoleh dua kali. Di balik senyum manis dan sikap tenangnya, Anissa menyimpan sebuah luka yang belum sembuh. Luka yang berakar dari masa lalunya bersama seorang pria yang lebih tua, pria yang pernah mengaku duda, pria yang pernah mengisi hari-harinya dengan harapan manis, lalu menghancurkannya tanpa ampun. Namanya Harso. Ia pria matang yang saat itu hadir di tengah kekosongan hidup Anissa, memberikan perhatian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Anissa yang saat itu masih polos dan baru belajar membangun karier, begitu mudahnya percaya. Ia menyangka telah menemukan sosok ayah sekaligus kekasih dalam satu tubuh. Pertemuan mereka terjadi begitu sederhana. Di sebuah seminar bisnis, tempat Harso menjadi salah satu narasumber, dan Anissa sebagai peserta yang antusias. Perbincangan awal hanya sebatas pekerjaan, tapi perlahan tumbuh menjadi obrolan personal. Harso mengaku duda yang ditinggal mati oleh istrinya. Wajah sedih dan suara lirihnya membuat Anissa luluh. Ia merasa iba, merasa dekat, merasa dimengerti. Tanpa sadar, ia membuka hatinya, membiarkan Harso masuk tanpa syarat. Hubungan mereka semakin dalam. Sering bertemu, makan malam bersama, bahkan liburan singkat diam-diam. Semua terasa begitu nyata bagi Anissa. Ia tak menyangka akan mencintai pria setua itu. Namun hatinya tak bisa dibohongi. Pada suatu malam yang hujan, saat mereka menginap di villa milik Harso, batas itu pun terlewati. Anissa menyerahkan diri sepenuh hati, percaya bahwa Harso akan menepati janjinya untuk menikahinya. Ia tak menyesal saat itu. Namun setelah malam itu, segalanya berubah. Harso mulai menjaga jarak, jarang menghubungi, dan menghindari pertemuan. Anissa bingung dan panik ketika akhirnya ia berhasil menemui Harso dan menagih janji. Pria itu justru mengeluarkan amplop berisi uang yang dilemparkan ke hadapannya. "Ambil uang ini. Anggap semua ini tidak pernah terjadi," katanya tanpa raut bersalah. Dunia Anissa runtuh seketika. Hati Anissa hancur berkeping-keping. Ia merasa kotor, dipermainkan, dan dibuang seperti sampah. Ia menghilang dari kehidupan Harso, membawa luka itu sendiri, menyimpannya dalam-dalam, agar tak ada yang tahu. Hari-harinya penuh tangis dan penyesalan, tapi ia memilih bangkit. Ia kembali fokus bekerja, memperluas jaringan, dan memantapkan karier. Ia tidak ingin masa lalu menguasai masa depannya. Ia bersumpah tak akan membiarkan pria manapun lagi menghancurkannya seperti itu. Meski begitu jauh di dasar hatinya, luka itu tetap menganga, menunggu untuk digores lagi oleh takdir yang kejam. Beberapa tahun pun berlalu. Anissa telah menjadi sosok perempuan karier yang tangguh dan dihormati. Dalam proyek besar yang mempertemukannya dengan perusahaan lain, ia bertemu seorang pria bernama Dendi. Berbeda jauh dengan Harso, Dendi muda, sopan, dan penuh semangat. Sikapnya yang perhatian dan tutur katanya yang hangat mulai mencairkan dinding pertahanan Anissa. Tanpa mereka sadari, benih-benih perasaan tumbuh di antara mereka. Tak ada yang aneh, tak ada yang mencurigakan. Yang Anissa tidak tahu, belum tahu, adalah bahwa pria yang kini mencuri hatinya adalah anak dari pria yang dulu menghancurkan hidupnya.
Hubungan antara Anissa dan Dendi semakin dekat dari hari ke hari. Dendi tak pernah absen menunjukkan perhatian, mulai dari hal sederhana seperti mengantar makanan saat Anissa lembur, hingga menemani pulang larut malam tanpa mengeluh. Anissa mulai merasakan kenyamanan yang lama hilang. Dendi bukan tipe pria yang agresif, namun ketulusannya terasa dalam setiap tindakannya. Anissa yang sebelumnya trauma dengan hubungan, mulai membuka sedikit ruang dalam hatinya. Ia merasa Dendi adalah angin segar dalam hidupnya, yang selama ini penuh badai. Yang belum ia sadari adalah bahwa bayangan masa lalunya perlahan sedang mendekat, mengintai dari arah yang tak disangka. Saat Dendi mulai menunjukkan tanda-tanda ingin lebih dari sekadar teman dekat, Anissa dilanda dilema. Ia merasa bersalah, bukan karena tidak menyukai Dendi, tapi karena rahasia masa lalunya yang kelam. Ia takut saat rahasia itu terungkap, semuanya akan runtuh. Namun Dendi adalah sosok yang membuatnya merasa aman. Ia pun memberanikan diri untuk bicara jujur. Suatu malam saat mereka selesai makan malam, Anissa menarik napas panjang dan menatap Dendi dalam-dalam. "Aku harus cerita sesuatu tentang masa laluku." Dendi yang terkejut hanya mengangguk pelan, mempersilakan Anissa melanjutkan. Anissa mulai bercerita dengan suara bergetar. Ia tidak menyebut nama, hanya mengatakan bahwa dulu ada pria yang mengaku duda, yang menjanjikan cinta dan pernikahan, tapi setelah mengambil kehormatannya, pria itu pergi dan meninggalkannya dengan uang sebagai ganti. "Aku tidak sempurna, Dendi. Aku sudah ternodai oleh cinta yang salah. Aku takut kamu menjauh setelah tahu ini," katanya sambil menunduk, menahan air mata. Dendi hanya terdiam, tidak langsung menjawab. Anissa bersiap menerima penolakan, tetapi Dendi justru menggenggam tangannya erat. "Aku nggak peduli sama masa lalumu," kata Dendi dengan suara tenang. "Yang penting sekarang, kamu di sini bersamaku. Kamu tidak sendiri, Anissa. Kalau kamu bisa percaya sama aku akan jaga kamu. Aku cinta kamu, bukan hanya tubuhmu, tapi kamu yang sekarang, dengan semua luka dan masa lalumu." Air mata Anissa menetes. Kali ini bukan karena luka, tapi karena haru. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa dicintai tanpa syarat. Mereka pun memutuskan untuk membawa hubungan ini ke arah yang lebih serius. Tanpa menunggu waktu lama, Dendi mengajak Anissa untuk menikah. Ia tidak ingin hanya sekadar menjadi pelindung Anissa di atas kertas. Ia ingin menjadi rumah, tempat Anissa pulang dan merasa aman. Dendi lalu pulang ke rumah dan memberitahu keluarganya tentang niatnya untuk melamar seorang wanita yang sangat ia cintai. Kabar itu disambut dengan sukacita oleh kedua orang tuanya, terutama oleh Bu Reni, yang selama ini khawatir Dendi tak kunjung serius dalam hubungan. "Siapa wanita yang bisa meluluhkan hati anak kita ini?" ujar Bu Reni penuh antusias. Tak ada yang menyangka bahwa jawaban dari pertanyaan itu akan menjadi awal dari sebuah badai besar yang tersimpan rapat bertahun-tahun. Hari yang ditunggu pun tiba. Dendi mengajak orang tuanya untuk datang melamar Anissa. Bu Reni tampak semangat mempersiapkan segalanya, sementara Pak Harso terlihat lebih pendiam dari biasanya. Meski ia tak mengucap banyak, raut wajahnya tampak sedikit tegang sejak mendengar nama calon menantu Dendi. Mungkin hanya karena gugup, pikir Dendi saat itu. Ia tak tahu bahwa ayahnya sebenarnya sudah merasa terguncang sejak pertama kali mendengar nama Anissa keluar dari mulut anaknya. Nama yang baginya bukan sekadar calon menantu, tapi juga masa lalu kelam yang ingin ia kubur dalam-dalam. Sesampainya di rumah Anissa, pertemuan itu menjadi detik yang menyesakkan. Anissa yang membukakan pintu sontak mematung begitu melihat siapa yang berdiri di hadapannya. Pak Harso, pria yang pernah menghancurkan hidupnya, kini datang sebagai calon mertua. Seketika tubuhnya terasa lemas, dan jantungnya berdetak liar. Ia tak menyangka takdir akan mempermainkannya sejauh ini. Di belakang Pak Harso berdiri Bu Reni yang tersenyum ramah, tanpa curiga sedikitpun. Dan Dendi yang penuh semangat membawa seserahan. Anissa menahan napas, memaksa wajahnya tetap tenang, meski dadanya bergejolak hebat.
Tatapan mereka bertemu, Anissa dan Harso. Mata Pak Harso membelalak sejenak, sebelum cepat-cepat dialihkan. Ia tampak pucat, bahkan sempat tersedak saat menyapa tuan rumah. Bu Reni tidak menyadari apa-apa. Ia justru sibuk memuji keindahan rumah Anissa. Lamaran tetap berlangsung seperti biasa, seolah semuanya baik-baik saja. Tapi di dalam hati Anissa dan Harso, badai lama kembali menggulung. Mereka berpura-pura tidak saling mengenal lebih dari yang seharusnya. Dalam diam mereka saling menelan pahitnya masa lalu, mencoba bertahan dalam kebohongan yang sama-sama mereka ciptakan. Usai lamaran, Anissa langsung merasa tubuhnya lemas, seperti kehilangan tenaga. Ia duduk di kamarnya dengan napas memburu. Kepalanya penuh dengan tanya. Haruskah ia mundur? Haruskah ia jujur pada Dendi? Tapi kenangan akan perlakuan baik Dendi, kesungguhan cintanya, dan dukungan tak bersyaratnya membuat Anissa tak sanggup menghancurkan harapan itu. Ia memutuskan diam untuk sekarang. Ia pikir mungkin ini hanya permainan nasib terakhir. Selama Harso bisa menjaga rahasia, ia akan bertahan. Beberapa minggu kemudian, mereka resmi menikah. Pernikahan yang tampak bahagia dan diberkahi di mata semua tamu undangan, menyimpan rahasia tergelap di baliknya. Bu Reni yang begitu bahagia, bahkan sempat menawarkan agar Anissa dan Dendi tinggal sementara di rumah mereka, menunggu rumah baru selesai dibangun. Tapi, Anissa langsung menolak dengan halus. "Aku lebih nyaman kalau kami berdua bisa mulai dari tempat baru, Bu," katanya sambil tersenyum, menahan gemuruh di dadanya. Ia tak sanggup tinggal satu atap dengan pria yang dulu merenggut segalanya darinya, dan kini menyamar menjadi mertuanya. Setelah pernikahannya, Dendi dan Anissa pindah ke rumah sewaan sederhana di pinggiran kota. Meskipun tak semewah rumah orang tua Dendi, tempat itu terasa jauh lebih tenang bagi Anissa. Ia bisa bernapas lega tanpa harus melihat wajah Pak Harso setiap hari. Rumah itu menjadi tempat di mana mereka mulai membangun kehidupan baru. Dengan segala dinamika dan adaptasi sebagai pasangan muda, di depan Dendi, Anissa berusaha tampil bahagia. Ia memasak, merapikan rumah, bahkan tertawa seperti tak terjadi apa-apa. Namun, di balik senyumnya, luka itu masih membekas. Bekas yang selalu terasa perih, setiap kali bayangan masa lalu datang menghantui. Meskipun hubungan mereka terlihat baik-baik saja, Anissa tak bisa membohongi dirinya sendiri. Setiap kali Dendi mengajaknya pulang ke rumah orang tuanya, ia merasa tubuhnya menegang. Senyum Pak Harso yang tampak ramah di mata orang lain, baginya terlihat seperti topeng penuh kebohongan. Setiap suapan makan malam bersama keluarga besar terasa seperti menelan bara. Ia harus menahan diri agar tak meledak, menjaga wibawa suami, dan berpura-pura jadi menantu baik. Sementara Pak Harso, entah karena rasa bersalah atau ketakutan, juga menjaga jarak. Ia tak pernah menatap Anissa terlalu lama, tak pernah berbicara lebih dari sekadar basa-basi. Dendi mulai menyadari sesuatu yang ganjil. Ia melihat bagaimana tubuh Anissa menjadi kaku setiap kali berada di rumah orang tuanya. Kadang Anissa terlihat seperti menahan napas, terutama ketika berbicara dengan ayahnya. Tapi setiap kali ia bertanya, Anissa hanya tersenyum dan menjawab singkat, "Aku cuma belum terbiasa." Dendi percaya, namun tak sepenuhnya puas. Ada sesuatu yang janggal, tapi ia memilih untuk menghormati privasi istrinya. Ia tak ingin memaksa, apalagi membuat Anissa merasa terpojok. Sampai akhirnya pada suatu malam, kebenaran yang selama ini dikunci rapat, terkuak. Malam itu Anissa duduk di ruang tamu rumah mereka, memandangi jendela dengan tatapan kosong. Dendi yang baru selesai mandi, melihat istrinya tampak gelisah. Ia duduk di samping Anissa, meraih tangannya, dan bertanya lembut, "Ada yang kamu sembunyikan dariku ya?" Anissa menoleh perlahan. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu, saat itu akan tiba. Dengan napas berat dan suara bergetar, ia akhirnya membuka luka yang selama ini ia tutupi. Ia menceritakan semua tentang pria tua yang dulu menodainya, menjanjikan pernikahan, lalu meninggalkannya begitu saja. Ia menceritakan tentang rasa sakit, kehancuran, dan keputusasaan.
Dendi mendengarkan dengan saksama, namun wajahnya perlahan berubah. Siapa pria itu? Tanyanya dengan pelan. Meski nadanya mulai berat, Anissa menatap matanya. Lalu menjawab dengan lirih. Ayahmu sendiri. Suasana mendadak membeku. Dendi membatu tak percaya. Ia menarik tangannya dari genggaman Anissa dan berdiri dengan wajah pucat. Itu tidak mungkin. Anissa menahan tangis. Hatinya ikut hancur melihat ekspresi suaminya. Inilah yang paling ia takutkan. Bukan hanya luka lama yang terbuka, tapi juga kemungkinan kehilangan satu-satunya orang yang ia percaya setelah semua penderitaan itu. Dendi berdiri terpaku di tengah ruang tamu. Kata-kata Anissa bergema keras di kepalanya. Ayahmu. Ia berusaha menyangkal. Tetapi sorot mata Anissa tidak menunjukkan kebohongan. Tolong jangan marah dulu, ucap Anissa lirih memohon. Aku tidak pernah tahu kalau dia adalah ayahmu saat aku dekat dengannya. Aku benar-benar tidak tahu. Dendi masih terdiam, dadanya naik turun, tangan mengepal. Ia ingin mengamuk, ingin meneriakkan kemarahannya, tapi terlalu banyak emosi menyerbu sekaligus. Bingung, muak, sedih, dan hancur. Di satu sisi ia mencintai Anissa sepenuh hati, di sisi lain pikirannya berputar dengan bayangan tentang ayahnya dan istrinya. Sebuah pengkhianatan yang begitu menjijikkan. Anissa bangkit perlahan. Berdiri di hadapan Dendi, ia mencoba menggenggam tangan suaminya. Tapi Dendi menarik diri. Kenapa kamu nggak bilang dari dulu? Tanya Dendi dengan suara berat. Aku takut kehilangan kamu. Jawab Anissa jujur. Aku takut kamu bakal jijik sama aku. Aku nggak pernah berniat merahasiakan ini. Tapi aku juga nggak siap kehilangan orang yang satu-satunya mencintaiku tanpa syarat. Dendi pun menunduk, menahan tangis. Ia tahu, Anissa bukan pelaku dalam kisah ini. Tapi tetap saja, fakta bahwa wanita yang ia nikahi pernah disentuh ayah kandungnya, terasa menghantam batinnya dengan sangat kejam. Malam itu mereka tidak bicara lama. Dendi tidur di sofa, Anissa di kamar. Masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Keesokan harinya, suasana masih dingin. Namun sebelum berangkat kerja, Dendi sempat berkata lirih, kita akan bicara lagi nanti malam. Hari itu berjalan lambat. Dendi diliputi dilema besar. Ia membenci apa yang telah dilakukan ayahnya, tapi ia juga sadar, Anissa adalah korban dari semua ini. Saat malam tiba, mereka kembali duduk berdua. Anissa sudah bersiap menerima keputusan terburuk. Namun di luar dugaan, Dendi berkata pelan, aku nggak akan ninggalin kamu. Tapi aku juga nggak bisa memaafkan ayahku begitu saja. Anissa menangis dalam pelukan Dendi malam itu. Ada kelegaan sekaligus kesedihan. Ia tahu pernikahan mereka tidak akan pernah sama lagi. Ada luka besar yang kini mereka bagi bersama. Namun, ia bersyukur karena Dendi memilih untuk tetap bersamanya. Aku cuma minta satu, jangan bilang apa-apa ke ibu. Dia nggak akan kuat dengar ini. Dunia dia cuma ayah. Kalau dia tahu, semua akan hancur. Anissa mengangguk pelan. Ia paham. Ia tahu betapa lembut dan hangatnya Bu Reni. Ia pun tak tega menghancurkan dunia wanita yang sama sekali tak bersalah itu. Mereka sepakat menyimpan rahasia itu rapat-rapat. Demi kebaikan Bu Reni, demi menjaga utuhnya keluarga, dan demi bertahan dalam realitas yang sudah terlalu kusut. Namun, luka di hati Anissa tetap menganga. Ia memang memaafkan keadaan, tapi bukan berarti ia melupakan. Setiap kali bertandang ke rumah mertua, setiap kali menyentuh tangan Pak Harso untuk sungkem, ia harus menelan getir yang sulit dijelaskan. Tatapan mata mereka selalu menghindar, seolah ada tembok tinggi di antara mereka yang tak akan pernah runtuh. Dan dalam hatinya, Anissa tahu bahwa meskipun ia dan Dendi bertahan, ada bagian dalam dirinya yang telah mati sejak lama. Waktu terus berlalu. Beberapa bulan setelah pengakuan itu, pernikahan Anissa dan Dendi berjalan dalam bayang-bayang rahasia yang menyesakkan. Dari luar mereka tampak seperti pasangan muda yang bahagia. Sering menghadiri undangan bersama, saling menggandeng tangan di hadapan keluarga besar, dan tetap menunjukkan keharmonisan. Tapi di balik pintu rumah mereka,
hubungan itu tidak lagi sama. Ada luka yang belum sembuh, ada diam yang menyimpan beban, dan ada rasa tidak utuh yang sulit dipulihkan. Anissa mencintai Dendi, tapi ia tahu, setiap pelukan suaminya kini membawa rasa yang berbeda. Tidak sepenuhnya karena cinta, tapi juga karena upaya bertahan dari kenyataan yang nyaris menghancurkan. Setiap kunjungan ke rumah mertua selalu menjadi ujian mental tersendiri bagi Anissa. Senyum Bu Reni yang tulus, pelukan hangatnya yang seperti ibu kandung, membuat Anissa justru merasa bersalah. Ia tahu bahwa perempuan itu hidup dalam kebohongan yang begitu besar, dan setiap kali ia menatap wajah Pak Harso yang tampak bersikap biasa, dadanya seperti diremas. Ia ingin berteriak, ingin meluapkan semua luka, ingin dunia tahu apa yang pernah dilakukan pria itu padanya. Tapi ia memilih diam, menelan semuanya demi seseorang yang tak tahu apa-apa, demi wanita baik yang tak pantas dihancurkan oleh kebusukan masa lalu suaminya. Pak Harso pun hidup dalam kecanggungan. Di depan keluarga, ia berperan sebagai ayah mertua yang bijak. Tapi di dalam dirinya, ada rasa bersalah yang perlahan menggerogoti. Kadang saat ia tak sengaja melihat Anissa dari jauh, menantu yang dulu pernah ia lukai, ia merasa tubuhnya gemetar. Ia tak pernah menyangka wanita yang dulu ia permainkan akan menjadi istri anaknya sendiri. Sebuah karma yang tak terelakkan. Ia tak tahu sampai kapan bisa menyembunyikan semuanya. Tapi untuk saat ini, ia hanya bisa berdoa agar semuanya tetap utuh, meski fondasinya dibangun di atas luka dan dusta. Dendi di sisi lain, menjadi sosok yang lebih pendiam. Ia tetap mencintai Anissa, tapi batinnya selalu terusik. Ia menghormati ibunya, menyimpan amarah pada ayahnya, dan mencoba menjaga agar pernikahannya tidak retak. Namun, kadang dalam kesendirian, ia menangis. Bukan karena kecewa pada Anissa, tapi karena kenyataan bahwa hidupnya telah dikotori oleh dosa orang tuanya sendiri. Ia tidak menyalahkan istrinya, tapi juga tidak bisa sepenuhnya memaafkan ayahnya. Maka yang bisa ia lakukan hanyalah diam dan berjuang mencintai istrinya di tengah luka yang mereka bagi. Waktu terus berjalan, dan mereka tetap bersama. Tidak ada yang tahu tentang rahasia itu, kecuali mereka bertiga. Anissa tetap menjadi istri yang setia, Dendi menjadi suami yang bertanggung jawab, dan Pak Harso tetap menjadi ayah yang dihormati. Namun di antara senyuman dan kebersamaan itu, ada luka yang tetap tinggal. Sebuah rahasia yang tak akan pernah benar-benar hilang, dan meskipun mereka sepakat untuk melupakan, sesungguhnya beberapa luka memang tidak diciptakan untuk sembuh, hanya untuk dibungkam. Demi cinta, demi keluarga, dan demi menjaga kebohongan, agar tidak berubah menjadi kehancuran. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.